Kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan alur cerita film Into the Night episode kelima. Sebelumnya saya sangat meminta maaf kepada kalian, khususnya yang sudah subscribe channel kecil saya ini, karena sudah 1 bulan lebih saya tidak upload video dan baru sempat untuk melanjutkannya. Bagi yang belum menonton episode sebelumnya, silahkan tonton terlebih dahulu agar lebih paham dengan jalan ceritanya. Oke, tak perlu lama-lama, langsung saja kita mulai ke pembahasan filmnya. Play and enjoy. Film dibuka dengan memperlihatkan masa lalu dari Richard sebelum ia melakukan penerbangan itu. Richard adalah seorang pekerja. Ia memiliki pacar selingkuhan yang berada di Rusia. Pada saat itu, Richard tengah menghubungi pacarnya melalui telepon. Ia berencana untuk menemui pacarnya itu. Namun, pacarnya tersebut sebenarnya tidak ingin ditemui oleh Richard. Tapi, ia meminta Richard mengirimkan sejumlah uang untuk dirinya saja yang menemui Richard. Kemudian, telepon pun terputus. Scene beralih ke kondisi saat ini, di mana Jakub tengah memperbaiki pesawat yang sedang rusak. Setelah dicek, ternyata tangki bahan bakar yang sudah hampir kosong. Itu artinya, mereka harus mendapatkan bahan bakar secepatnya sebelum matahari terbit kembali. Kemudian Usman mengatakan bahwa dirinya pernah bekerja di depot bahan bakar dan mengetahui tempat penyimpanan bahan bakar tersebut. Bahan bakar itu ada di sebuah tangki yang letaknya di dasar sungai dan kemungkinan masih bagus karena air sungai bisa menahan sinar matahari. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Jakub dan Usman akan mengambil bahan bakar tersebut. Sementara Sylvie dan Ines akan mencari persediaan makanan, sedangkan Horst, Laura, dan Zara pergi ke rumah sakit untuk menyembuhkan Matthew. Mereka hanya mempunyai waktu 2 jam dan harus segera kembali. Kemudian Jakub mengatakan kepada Ines bahwa keadaan Sylvie sedang tidak baik. Ia meminta Ines untuk mengawasinya. Ines terlihat bingung tak mengerti apa yang dikatakan oleh Jakub. Jakub pun menceritakan tentang keadaan Sylvie, bahwa Sylvie melakukan penerbangan itu hanya untuk menaburkan abu pacarnya yang sudah meninggal, dan ia akan melakukan bunuh diri setelah penerbangan ini. Ines mendengar itu sangat terkejut. Untuk itu, Jakub meminta Ines untuk terus mengawasi Sylvie agar tidak melakukan bunuh diri. Singkat cerita, Sylvie dan Ines pun mulai berangkat mencari persediaan makanan. Begitu juga Jakub dan Usman pergi untuk mencari bahan bakar. Di sisi lain, Terenzio, Ayas, dan Richard sudah sampai di NATO. Mereka dengan cepat mencari dokumen yang berisi informasi tentang tempat perlindungan. Mereka melihat di dalam tempat itu banyak jasad para prajurit yang sudah tewas akibat terkena sinar matahari. Kembali ke Laura, Horst, dan Zara yang kini sudah sampai di rumah sakit. Sesampainya di sana, Zara memerintahkan Dominic untuk mencari kursi roda untuk Matthew agar lebih mudah membawanya. Setelah beberapa saat, Dominic tiba-tiba berteriak seperti sedang ketakutan. Ternyata, Dominic tak sengaja melihat begitu banyak jasad orang-orang yang sudah meninggal di lorong rumah sakit yang tertutup tirai. Orang-orang yang sudah meninggal itu mungkin saja bersembunyi di lorong tersebut dengan menutupnya menggunakan tirai, berharap dapat berlindung dari sinar matahari. Namun ternyata itu hanya sia-sia. Kemudian di sisi lain, Jakub dan Usman sudah sampai di suatu tempat. Mereka dengan cepat mengambil bahan bakar itu, dan untungnya bahan bakar tersebut masih bagus. Namun sayangnya truk yang mereka bawa hanya bisa menampung sedikit. Mereka pun segera kembali ke bandara. Sementara Sylvie dan Ines yang kini sudah sampai di tempat persediaan makanan. Setelah mengumpulkan semua makanan, tiba-tiba Sylvie berencana untuk pergi ke suatu tempat, meninggalkan Ines. Sylvie mengingat pacarnya yang sudah meninggal. Ia meminta Ines untuk segera membawa makanan kembali ke bandara, sedangkan dirinya akan pergi ke suatu tempat sendirian. Ines menyadari apa yang sudah dikatakan oleh Jakub, bahwa mungkin saja Sylvie akan melakukan bunuh diri. Kemudian Sin kembali ke rumah sakit. Zara yang sedang sibuk mencari persediaan obat untuk Dominic. Lalu Dominic meminta izin kepada ibunya untuk mencari air minum karena dia sedang haus. Sedangkan di NATO, Terenzio, Ayas, dan Richard masih sibuk mencari dokumen itu. Mereka membaca satu persatu dokumen-dokumen di sana, yang jumlahnya sangat banyak.
Tentu saja itu akan memakan waktu sangat lama. Lalu, Richard melihat terdapat sistem pengawas di ruangan itu, yang bisa digunakan untuk mencari informasinya lebih detail. Sistem pengawas tersebut tidak hanya merekam gambar, namun bisa merekam suara juga. Artinya, akan lebih mudah dengan mengeceknya. Terenzio pun menunjukkan ruangan tempat pengawas tersebut. Richard akan mengeceknya. Kembali ke Sylvie dan Ines. Ines membujuk Sylvie untuk kembali ke bandara bersama-sama, namun Sylvie menolak. Ia pergi dengan alasan ada sesuatu yang harus diurus. Alhasil, Sylvie pun berhasil meninggalkan Ines. Ines yang khawatir, ia pun langsung menelpon Jakub dan memberitahunya. Namun Jakub tidak mengangkat teleponnya karena masih sibuk mengurus bahan bakar. Sementara di rumah sakit, Laura masih sibuk melakukan operasi pada tangan Matthew dibantu oleh Horst. Di sisi lain, Dominic yang sedang mencari air minum, ia tak sengaja melihat sebuah tas yang bergerak sendiri. Karena penasaran, Dominic membuka tas tersebut dan ia terkejut setelah melihat ada binatang yang hidup di dalam. Ternyata hewan tersebut tidak terkena sinar matahari. Kembali ke NATO, Ayas dan Terenzio masih mengecek semua dokumen itu, sedangkan Richard sedang mengeceknya melalui sistem pengawas di komputer. Saat itu Terenzio kembali berulah kepada Ayas. Ia mengatakan bahwa Ayas adalah seorang gangster yang terlalu membanggakan diri. Terenzio juga menjelekkan negaranya. Mendengar itu, tentu Ayas tak senang. Karena telah menghina negaranya, Ayas menampar secara halus kepada Terenzio. Terenzio juga tidak terima. Ia mengatakan bahwa Ayas tidak berterima kasih kepadanya yang telah menyelamatkannya. Kemudian situasi semakin buruk. Mereka pun saling berdebat dan pada akhirnya berkelahi, saling memukul satu sama lain. Terenzio yang merupakan seorang mayor tentu sangat mudah mengalahkan Ayas. Pada saat merebut senjata, Ayas dihajar tepat di wajahnya menggunakan senter oleh Terenzio hingga jatuh pingsan. Terenzio sempat membangunkan Ayas yang tak sadarkan diri, namun gagal. Kemudian Terenzio menemui Richard yang sedang mengecek sistem pengawas. Dengan melihat Terenzio yang sudah babak belur, Terenzio berbohong kepada Richard. Ia mengatakan bahwa ia tak sengaja terjatuh dari tangga. Richard juga menanyakan di mana Ayas, namun Terenzio berbohong. Ia mengatakan bahwa Ayas telah kembali ke bandara terlebih dahulu untuk membantu yang lainnya. Richard pun memberitahu kepada Terenzio tentang tempat yang sudah ia temukan, bahwa ada satu tempat perlindungan atau sebuah bunker di Bulgaria. Terenzio pun mengajak Richard untuk kembali ke bandara. Sebelum pergi, Richard tak sengaja melihat CCTV, di mana ada Ayas yang sudah tergeletak di sana. Namun Terenzio dengan cepat mematikan komputernya. Mereka pun pergi tanpa Ayas. Di bandara, Ines memberitahu Jakub tentang Sylvie. Dengan cepat, Jakub pun mencarinya dan ternyata Sylvie berada di apartemennya. Sylvie sedang menangis di samping Abu pacarnya. Ia berniat untuk bunuh diri di kamar apartemennya. Kembali ke rumah sakit, akhirnya Laura berhasil mengoperasi Matthew. Namun kondisinya masih belum stabil. Sedangkan waktu mereka hanya tersisa beberapa menit saja. Terpaksa mereka harus menunggu 5 menit lagi sampai Matthew benar-benar siap untuk kembali ke bandara. Di bandara, Terenzio dan Richard sudah kembali. Semua orang menanyakan Ayas. Lagi-lagi Terenzio berbohong kepada Ines dan Usman tentang sebenarnya yang terjadi. Begitu juga Richard, ia hanya terdiam walaupun sebenarnya sudah mengetahui apa yang sudah dilakukan oleh Terenzio kepada Ayas. Sedangkan di rumah sakit, situasi masih belum tenang karena keadaan Matthew yang belum stabil. Namun sudah tidak ada waktu lagi. Dengan terpaksa, Matthew harus dibawa ke bandara dan mereka pun kembali dengan cepat ke bandara tersebut. Di sisi lain, Jakub berhasil menemukan Sylvie yang masih menangis di kamarnya. Jakub mengatakan bahwa ia juga tidak akan pergi jika Sylvie tak mau ikut dengannya. Karena sebelumnya Sylvie yang memberi semangat kepada Jakub. Jakub pun terus membujuknya. Ia mengatakan bahwa ia sangat beruntung bisa bertemu dengan Sylvie dan yang lainnya. Sudah banyak kesulitan yang dilewati, mereka harus tetap bertahan hidup. Hingga akhirnya, Sylvie bisa luluh dan kembali semangat untuk melanjutkan perjalanan. Kemudian tanpa diduga, Ayas ternyata kembali tersadar
dan ia berusaha untuk keluar dari tempat itu. Di bandara, Matthew sudah kembali pulih walaupun masih belum terlalu kuat. Ia pun menanyakan di mana Jakub dan Sylvie, karena tidak mungkin bisa menerbangkan pesawat tanpa bantuan dari Sylvie. Kemudian Richard memberitahu titik koordinat tempat perlindungan di Bulgaria tersebut, yang ternyata jaraknya cukup jauh. Lalu Matthew mencari bandara terdekat dari bunker tersebut, dan menemukan sebuah pangkalan militer yang jaraknya 920 mil. Tentu saja bahan bakar tidak akan cukup. Tak lama Sylvie dan Jakub kembali. Sylvie menanyakan keberadaan Ayas, namun mereka tak bisa menunggu lama lagi. Mereka pun harus meninggalkan Ayas. Zara pun menanyakan kepada Richard. Hanya saja Richard masih menutupi kebenarannya. Zara kemudian menanyakan kepada Terenzio dan mencurigai karena wajah Terenzio yang babak belur. Karena merasa ada yang aneh, Zara pun bertanya kepada Richard lagi apa yang sebenarnya terjadi. Hingga pada akhirnya, Richard pun berkata jujur dan mengatakan bahwa Terenzio sudah menghajar Ayas dan meninggalkannya di NATO. Terenzio tak terima, ia mendorong Richard dan kembali menuju Richard lah yang melakukannya. Zara sangat kecewa dan marah kepada Terenzio. Dominic juga menanyakan di mana Ayas berada. Tak lama pesawat pun akan lepas landas dan terpaksa harus meninggalkan Ayas. Namun tak disangka ada sebuah mobil yang mendatangi pesawat itu, dan ternyata itu adalah Ayas yang berhasil kembali walaupun dalam keadaan sekarat. Dan film pun berakhir. Baik, itulah pembahasan dari film Into the Night episode kelima. Terima kasih karena sudah menontonnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya, yaitu episode terakhir di film Into the Night. Thank you for watching and bye-bye.